Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikri dari kelas BPIC angkatan 2019 dengan NIM 1930 50 20 67. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester terkait mata kuliah kesehatan mental. Baiklah, tema yang saya akan jelaskan yaitu mengenai bipolar. Jadi bipolar berasal dari dua kata. Yang pertama itu bi dan yang kedua itu polar. Bi yang berarti dua dan polar yang berarti kutub. Maka bipolar adalah gangguan perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dikutip dari Gabean dan Rona 2015. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik. Depresi didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti, dan rasa bersalah. Menarik diri dari orang lain dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Sedangkan manik didefinisikan sebagai keadaan emosional dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai hiperaktivitas, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran perhatian yang mudah teralih. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami dua fase perasaan tersebut dalam hidupnya. Penyebab yang mendasar antara orang dengan gangguan bipolar yang tidak menderita bipolar adalah terkadang orang dengan bipolar akan merasa sedih atau gembira tanpa perlu suatu alasan yang jelas. Pemicu kesedihan yang terlihat sederhana bagi orang lain bisa menimbulkan depresi yang berkepanjangan di mana penderita bipolar merasa sulit keluar dari perasaan tersebut. Dalam fase depresi, perasaan yang timbul adalah rasa sedih dan merasa tidak berguna. Seringkali depresi yang terjadi menyebabkan tidak ingin melakukan apapun. Namun ketika berubah menjadi fase manik atau hypomania, perasaan yang timbul adalah euforia, meledak-ledak, penuh energi atau mudah tersinggung. Perubahan suasana hati ini dapat mempengaruhi tidur, energi, aktivitas, penilaian, perilaku, dan kemampuan berpikir. Episode perubahan suasana hati ini tidak menentu, dapat terjadi sekali dalam 1 tahun, bahkan ada yang sampai berkali-kali. Sementara sebagian besar orang akan mengalami beberapa gejala emosional di antara episode tersebut. Beberapa mungkin tidak mengalami gejala apapun. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat dugaan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter, yakni senyawa alami yang berfungsi mengendalikan otak, dan faktor genetik, fisik, lingkungan, dan sosial memiliki peran atas terjadinya keseimbangan neurotransmitter yang diduga menjadi penyebab gangguan bipolar. Gangguan bipolar dapat dikontrol dengan serangkaian tindak perawatan. Dalam kebanyakan kasus, gangguan bipolar diobati dengan obat-obatan dan konseling psikologis atau psikoterapi. Gangguan bipolar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, diantaranya gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2, dan gangguan cyclothymik. Gangguan bipolar 1, setidaknya pasien memiliki satu episode manik yang dapat didahului atau diikuti oleh episode depresi hipomanik atau mayor. Dalam beberapa kasus, mania dapat memicu istirahat dari kenyataan psikosis. Gangguan bipolar 2, pasien telah memiliki setidaknya satu episode depresi besar dan setidaknya satu episode hipomanik. Tetapi Anda belum pernah mengalami episode manik. Sedangkan gangguan cyclothymik, pasien telah memiliki setidaknya 2 tahun atau 1 tahun pada anak-anak dan 1 tahun pada masa remaja dari berbagai periode gejala hipomanik dan periode gejala depresi. Meskipun kurang parah dari beberapa depresi berat, gangguan bipolar 2 bukanlah bentuk gangguan bipolar 1 yang lebih ringan, tetapi merupakan diagnosis yang terpisah. Sementara episode manik gangguan bipolar 1 dapat menjadi lebih parah dan berbahaya. Individu dengan gangguan bipolar 2 dapat mengalami depresi untuk periode yang lebih lama.
yang dapat menyebabkan gangguan signifikan, meskipun gangguan bipolar dapat terjadi pada usia berapapun. Biasanya didiagnosis pada usia remaja atau 20-an. Gejala dapat bervariasi dari orang ke orang, dan gejala dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mania dan hipomania. Mania dan hipomania adalah dua jenis episode yang berbeda, tetapi mereka memiliki gejala yang sama. Gejala mania lebih parah daripada hipomania yang menyebabkan masalah lebih nyata di tempat kerja, sekolah dan kegiatan sosial, serta kesulitan menjalin hubungan. Mania juga dapat gangguan kejiwaan yang lain dan memerlukan rawat inap. Episode manik dan hipomanik mencakup 3 atau lebih gejala seperti optimis, gelisah, atau pikiran meledak-ledak. Peningkatan aktivitas, energi atau agitasi, rasa kesejahteraan dan kepercayaan diri yang berlebih atau euforia, kebutuhan tidur yang berkurang, menjadi lebih banyak bicara seperti tentang banyak hal. Perhatiannya mudah teralihkan. Mengambil keputusan yang buruk, misalnya membeli kesenangan, mengambil risiko seksual atau melakukan investasi bodoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan episode depresi mayor. Episode depresi besar yang mencakup gejala-gejala yang cukup parah untuk menyebabkan kesulitan nyata dalam kegiatan sehari-hari, seperti pekerjaan, sekolah, kegiatan sosial, atau hubungan. Sebuah episode mencakup 5 atau lebih dari gejala seperti suasana hati yang tertekan, seperti merasa sedih, kosong, putus asa, atau menangis pada anak-anak dan remaja. Suasana yang tertekan dapat muncul sebagai mudah marah, menandai hilangnya minat atau merasa tidak senang dengan semua atau hampir semua kegiatan, seperti yang pertama, penurunan berat badan signifikan ketika tidak diet, penambahan berat badan atau penurunan atau peningkatan nafsu makan pada anak-anak. Kegagalan untuk menambah berat badan seperti yang diharapkan bisa menjadi tanda depresi. Kedua, terlalu banyak tidur dan menjadi lebih pasif. Ketiga, gelisah atau menjadi lebih lambat, kelelahan atau kehilangan energi. Keempat, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan atau tidak pantas. Kelima, menurunnya kemampuan berpikir atau berkonsentrasi atau keraguan. Keenam, memikirkan, merencanakan, atau mencoba bunuh diri. Gambaran lain dari gangguan bipolar, tanda dan gejala bipolar 1 dan 2 dapat mencakup gambaran lain, seperti tekanan cemas, melankolis, psikosis, atau lainnya. Waktu gejala mungkin termasuk label diagnostik seperti siklus campuran atau cepat. Selain itu, gejala bipolar dapat terjadi selama kehamilan atau berubah seiring musim. Gejala gangguan bipolar bisa sulit diidentifikasi pada anak-anak dan remaja. Seringkali sulit untuk mengatakan apakah ini naik turun secara normal akibat stres atau trauma atau tanda-tanda masalah kesehatan mental. Selain gangguan bipolar, anak-anak dan remaja mungkin memiliki episode depresi mayor atau manik atau hipermanik yang berbeda, tetapi pola dapat berbeda dari orang dewasa dengan gangguan bipolar. Dan suasana hati bisa berubah dengan cepat selama episode. Beberapa tanda gangguan bipolar yang paling menonjol pada anak-anak dan remaja mungkin termasuk perubahan suasana hati yang parah dan berbeda dari perubahan suasana hati yang biasa. Ada salah satu contoh kasus, namanya Anggita. Ia merupakan selebgram dan ia adalah gadis perempuan yang berumur 20 tahun. Ia didiagnosa menderita gangguan bipolar tipe 2 semenjak tahun 2017. Dan sekarang ia masih menjalani perawatan dari psikiater. Meminum obat tiap hari, rutin check up tiap bulan, dan ia sudah melalui percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dalam percobaan terakhir itu pada tahun 2019 dan 2021 ia menemukan jawaban bahwa dunia pasti berbeda kalau dia tidak ada, dan dia pasti berbeda kalau orang di dekatnya tidak ada. Dia banyak dipertemukan dengan hal-hal baik, dan dia juga sering mengisi seminar kesehatan mental. Pesan saya untuk orang yang menderita gangguan bipolar dan untuk kalian yang masih berjuang, terima kasih untuk sudah bertahan sampai sejauh ini. Terkadang hidup akan membuatmu terpuruk, namun cepat atau lambat kamu akan sadar bahwa kamu tidak hanya akan mampu bertahan, tapi juga kamu seorang pejuang dan lebih baik dan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Terima kasih telah penjelasan video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.